Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku ikat rambut karena rambut aku tuh udah makin panjang dan aku masih belum mau potong. Lalu aku bersyukur dia bisa diikat kayak gak ada yang jatuh-jatuh gitu. Kecuali ini rambut bayi plus poni aku untuk bingkai wajah aja ya. Karena aku juga nggak tahan ya, kayak rambut aku tuh kayak di belakang leher gitu, kayak panas gitu. Jadi aku jepit aja. Terserah ini kelihatan bulat apa enggak, muka ya emang bulat. Jadi kenapa kita harus takut dengan fakta? Kalau udah bulat kayak aku nih, bulat aja. Di video kali ini aku pengen sharing satu hal yang menurut aku tuh mengubah hidup aku. Stop FOMO. Apa yang terjadi ke aku, ke kulitku, dan ke dompet aku ketika aku stop FOMO untuk beli skincare atau makeup yang viral. FOMO itu adalah fear of missing out. Kita itu takut ketinggalan tren. Apalagi di sosial media, menurut aku tuh pasti ada sesuatu hal yang baru. Kalau di beauty kan banyak skincare, atau banyak body care, atau banyak makeup yang baru. Tentunya orang makin banyak juga di sosial media, sharing review atau segala macam. Produk baru lokal sekarang, atau apapun ya, itu packagingnya bagus, hasilnya juga bagus. Beda banget dengan aku di zaman-zaman dulu. Sekarang ini tuh udah semakin berkembang dari packagingnya, dari kandungan semuanya. Yang di dulu-dulu juga bagus gitu. Cuman yang sekarang tuh kayak lebih canggih, lebih banyak pilihan, dan banyak banget kalau mau bener-bener diikutin. Aku pribadi kan memang orang yang mereview produk suka aja, kepo gitu. Tapi aku ngerasa ya, untuk orang yang suka nge-review produk, ini agak berat untuk gak FOMO. Karena aku mereview hal-hal baru untuk kalian coba sebelum kalian beli gitu kan. Tapi aku ngerasa kalau misalnya aku FOMO terus, kamu bisa lihat kulit aku yang waktu dulu-dulu itu mulus jadi jerawat kan. Sejujurnya aku nggak gitu tahu apa penyebab acne prone skin aku yang sangat parah itu. Ada perubahan hormon dan pasti ada dampak dari aku uji coba skincare dan makeup yang terus berganti, terutama skincare. Jadi ketika FOMO itu aku mereview tapi kayak gak setia gitu. Kalau setia kan kita pakai produk itu sampai habis, atau dalam jangka waktu yang lama sampai produk yang full jadi sisa segini. Ketika aku FOMO terus membeli, jadi produk ini udah di review, udah dipakai, tapi bentar doang, udah itu pakai lagi yang lain. Lihat lagi ada yang viral, pakai lagi yang lain. Lihat lagi ada yang lucu, beli lagi padahal udah banyak. Dampaknya ke kulit aku ketika aku FOMO, kulit aku jadi lebih rentan gitu. Jadi lebih gampang jerawat, pastinya nggak sekuat dulu karena banyak yang ku tempokin, banyak yang aku coba. Makanya dia pasti nggak stabil. Kalau dari segi dompet, kalau aku FOMO, ya pasti berkurang lah. Ya, uangnya itu pasti keluar terus ya. Dan aku pribadi nih, aku tuh nggak pernah di endorse dan tidak menerima endorse dari 2018. Kalau kamu bisa sering cek description box aku, nggak depan bawah, agak atas dikit, aku ada tulis kalau aku tuh nggak menerima endorse atau review berbayar. Jadi kebanyakan yang kamu nonton itu aku beli sendiri. Atau ada sih beberapa brand yang kasih aku produk, biasanya aku tulis di description box kalau ini PR package, dia kasih secara gratis untuk aku review. Tapi aku lebih nyaman untuk membeli produknya sendiri karena aku beli, lalu aku bisa mereviewnya dengan bebas gitu, karena aku bayar sendiri. Yaitu ya, untuk teman-teman suka komen aku, ini endorsean, gak ada. Mereka tanya ke aku, red card kakak berapa? Nggak tahu, nggak ada. Aku nggak pernah menerima endorse sampai sekarang, jadi aku nggak tahu gitu. Aku mau teman-teman tahu aja bahwa review aku tuh jujur gitu, karena aku beli sendiri produknya. Malah dulu ya waktu aku FOMO ya, tiap aku mau beli ya, aku beli semua warna loh. Itu kan nguras uang banget ya. Kadang juga ada produk yang FOMO, kadang aku juga kurang tertarik sebenarnya, tapi kok viral, makanya kadang beli. Padahal di dalam hati tuh kayaknya nggak gitu masuk di aku deh, kayak gak gitu hype di diri aku sendiri deh. Tapi aku beli untuk review segala macam gitu ya, kerjaan aku di saat itu. Ada juga PR package yang aku selalu bilang ke kalian kalau ini dikirimin dan boleh review jujur. Yang namanya orang kasih ke kita gak akan pernah benar-benar jujur 100% karena kita sungkan gak sih? Kayak ini hadiah loh, gratis dari orang. Jadi aku pribadi makanya lebih suka beli sendiri yang aku mau gitu sebenarnya. Tapi aku bersyukur juga kalau ada brand yang kasih PR package dengan review jujur ya. Yang sering tuh Amaterasan gitu. Itu bagus juga produknya. Sunscreennya aja aku pakai sampai sekarang. Efek ke kulit dan dompet selama aku FOMO sih negatif ya. Karena dompet terkuras. Brand-brand nih keluar produk nih gak lama-lama. Kayak brand A keluar, brand B keluar. Udah itu entah kenapa sekarang tuh gampang banget viral ya. Kayak menurut aku di zaman sekarang tuh kayak mau viral tuh cepet banget gitu. Kalau di zaman dulu tuh kayak ada ini viral banget satu,
Kalau di zaman sekarang tuh bisa viral banyak produk sekaligus. Jadi itu tuh makin buat stres gak sih kalau mau ngikutin semua tren. Sejak aku hamil, sama kulit aku acne prone skin, aku tuh membatasi diri untuk mencoba banyak hal baru. Karena kalau hamil kan ada pantangannya. Kayak nggak boleh pakai skincare yang seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya makeup, aku juga jarang makeup selama aku hamil. Cuman simple-simple aja nih di rumah. Kayak sunscreen, blush, lip oil. Kalau keluar yang benar-benar ketemu orang, yang benar-benar formal, baru pakai makeup. Jadi sejak saat itu aku membatasi FOMO. Atau stop FOMO. Karena hamil juga keadaan yang memaksa gitu. Tapi dari hati aku juga, aku memang mau stop FOMO gitu, aku capek. Kenapa aku harus ngikutin sesuatu yang baru terus? Aku capek, hati capek, dompet capek juga gitu loh. Di zaman dulu-dulu tuh ya, aku langsung ke lip cream semua warna aku beli. Kalau sekarang enggak sih. Sebenarnya ya titik kesadaran aku tuh mau stop FOMO tuh ketika aku tarik laci makeup aku ya, gimana cara satu orang bisa ngabisin semua ini gitu. Kadang ada beberapa yang aku pre-love karena isinya masih banyak tapi kelamaan di laci nih. Masih bagus, tapi kelamaan di laci nih. Kan gak mungkin aku pakai semua itu. Jadi aku pre-love yang isinya masih 80-90%. Itu di Shopee aku ya, Esther Wijaya 260. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sering beli pre-love aku. Sampai sekarang aku terima kasih banget. Disitulah aku kayak ngerasa, kayaknya aku mau setia deh sama produk yang aku punya. Jadi aku mulai kurangin belanja. Dimana kamu lihat di video YouTube aku tuh gak banyak produk baru kan, gak banyak produk viral, gak sering produk terus kan. Kebanyakan aku pakai produk yang aku udah ada, lalu aku buat video. Dan itu mengingatkan aku gitu, oh aku pernah nih nge-review ini. Dan sekarang aku lagi pakai produknya, setelah aku simpan sekian lama dan aku habisin. Dampaknya ke mental aku ya, aku jadi lebih damai gitu. Kadang gak terus banyak produk baru yang harus aku coba, habisin produk. Memakai produk dengan setia tuh rasanya tuh enak banget kalau menurut aku. Karena kita benar-benar ngerasain produk itu sampai habis, sampai tetes terakhir. Dan kita ketika dia kosong, ini pencapaian banget. Ini pencapaian banget, botol ini kosong gitu. Aku udah nikmatin produk ini dari awal sampai akhir. Ternyata pengalaman aku pakai produk ini 1 bulan berapa kayak gini. Lah kalau misalnya aku nge-review FOMO gitu kan, aku belum setengah aja belum kadang, atau 70-80% aja itu belum kepake. Baru kepake bentar, udah itu pindah lagi untuk FOMO, ngikutin yang viral gitu. Jadi nggak sempat bener-bener tahu 100% dia seperti apa. Cuman tahu di jangka pendek aja. Jadi ketika aku menikmati produk, memakai produk dengan setia, aku pribadi merasa sangat puas gitu loh. Aku mengenal produk ini ternyata kerja di aku kayak gini nih. Kalau di kulit, ketika aku bener-bener beli yang aku mau, yang aku butuhkan. Facial wash abis, aku beli aku mau. Bukan yang FOMO, yang sekedar viral-viral yang belum tentu cocok di aku. Aku ngerasa kulit aku membaik. Ini, kulit aku sekarang, itu tuh ya, aku beli White Lab skincare yang low pH, facial cleanser sama Ceramac. Itu nggak FOMO, aku cuma cari aja skincare low pH, skincare untuk skin barrier. Muncul White Lab itu. Jadi aku beli. Padahal White Lab produknya udah agak lama yang si low pH ini segala macem. Baru beli di beberapa bulan terakhir ini, kayak 3-4 bulan terakhir ini, dan hasilnya malah oke. Kulit aku jadi lebih mulus, lebih bagus. Ternyata kalau aku nggak ikut FOMO tuh dan memilih apa yang aku mau, aku ngerasa hati aku damai banget gitu. Inilah aku gitu. Ini yang beneran aku beli dari hati aku mau produk ini gitu. Kalau FOMO itu kan kadang kita kayak, kok semua orang pakai itu sih? Kadang kita tidak terpengaruh gitu kan. Apa aku tuh salah ya kalau aku nggak pakai itu ya? Tuh jadi kayak gitu, jadi aneh kan? Makanya aku ngerasain itu. Makanya sekarang aku tuh kayak, udah terserah, aku pakai produk yang aku mau, beli yang aku mau, dan aku suka. Hasilnya bagus di aku. Dampak untuk dompet aku, ini oke banget. Ya tentunya kalau kita fokus ngabisin yang kita punya, dan benar-benar menikmati produk itu, ya kita nggak bakal beli-beli terus. Ya kadang dalam hati kita adalah kayak, pengen beli satu aja yang penasaran nih. Satu aja, ya udah sih, menurut aku mah beli aja gitu, tapi dipakai juga. Kalau kita lebih mengendalikan diri belanja yang kita udah punya, kita habisin dulu, kita nikmati, duit kita cuma nggak bakal keluar kenceng sih. Jadi kuncinya adalah habisin produk yang ada, nikmati dan setia dengan produk yang kita punya. Karena sensasi ngabisin ketika dia udah lama kita tinggal, terus kita nikmati, kita habisin, itu tuh puasnya tuh luar biasa. Aku buang dia ke tempat sampah itu dalam keadaan kosong, aku kayak gitu banget. Dampak ke kulit aku bagus, karena kan nggak ganti-ganti ya. Jadi nggak banyak reaksi sensitif, nggak banyak terpapar yang ganti-ganti. Dampak ke dompet aku juga bagus, ke pengeluarannya terkontrol banget, nggak yang hambur-hamburin atau ngikutin yang viral, nggak ngerasa bersalah juga dari segi hati. Jadi ya aku hanya mau cerita ke teman-teman aja, kalau teman-teman lagi punya banyak barang dan merasa
kenapa sih aku harus, kok FOMO tuh capek banget ya, di dalam hati kamu ngerasa kayak, kok capek banget sih FOMO nih, kok banyak banget sih harus aku ikutin gitu. Nggak ada yang suruh kamu ikut sebenarnya. Itu dari kita gitu, kok banyak banget sih yang baru, kok teman-teman pakai ini aku belum gitu, terus beli segala macam. Jadi menurut aku ya, ikutin kata hati kamu mau beli apa sih. Jangan yang semua viral, yang nggak cocok ke kulit, yang kayaknya kamu nggak suka karena sekeliling kayak gitu, kamu ngerasa salah gitu. Fokus dengan apa yang kita butuhkan aja. Sisi stop FOMO ya, untuk aku yang kerjanya kayak gini. Itu sudah pasti ya, konten aku nggak gitu naik kayak yang sebelumnya. Beli-beli produk-produk yang baru-baru terus gitu. Jadi up to date dan banyak nonton. Sekarang pasti ada penurunan, tapi aku sangat menikmati penurunan itu sih. Karena kayak hati aku tuh enak gitu. Hati aku enak, muka aku juga dalam keadaan yang cukup baik sekarang. Dompet aku juga gak menjadi semakin tipis dan tipis seperti kertas gitu. Jadi aku pribadi menikmati apa yang sekarang terjadi. Gak menyesal sama sekali. Jadi pesan untuk teman-teman, stop FOMO. Tapi balik lagi ke teman-teman. Kalau emang kamu merasa nyaman FOMO, dan itu yang kamu mau, ya silakan. Tapi aku cuman sharing pengalaman aku pribadi. Terima kasih teman-teman udah dengerin sharing pengalaman aku. Karena aku pribadi juga capek ya kalau misalnya kayak buat produk terus. Karena aku juga nggak gitu main sosial media ya. Aku nggak gitu tahu sih apa aja yang lagi viral sekarang. Perasaan aku ya, aku ngerasa semuanya tuh gampang banget buat viral. Jadi aku sampai nggak bisa ngikutin yang mana yang lagi trend. Salah satu caranya juga untuk stop FOMO, kendalikan sosial media. Ini membantu aku banget sih. Ya ada sosial media tapi nggak main. Kayak Instagram, TikTok, FB gitu. Aku berusaha buat, tapi ternyata aku nggak bisa. Kayak aku nggak sanggup aja main sosial media gitu. Jadi ya, hanya ini sharing yang menurut aku pribadi aku lakuin banget beberapa akhir-akhir ini. Aku ngerasa senang gitu dengan apa yang aku lakuin, dengan nggak FOMO, menghabiskan barang. Ya tentu kalau aku pengen beberapa ya aku beli lah. Bener jarang banget aku beli-beli skincare atau makeup yang baru tuh. Tapi aku makasih ke teman-teman karena walaupun aku nggak gitu buat konten FOMO atau skincare makeup viral, tapi tetap kalian nonton video aku gitu. Makanya aku sangat bersyukur dan berterima kasih. Masih nonton, masih komen, masih like. Itu berkat terbesar untuk aku. Oke, sampai ketemu di next video. Terima kasih udah dengar curhatan aku dan sharing aku. Bye. Habisin produk yang kamu punya, oke? Kalau udah numpuk banyak kamu pusing.